Banyak sekali value-value yang menurut aku itu bisa jadi hal yang baik buat perjalanan ke depannya. Kesibukan aku sih, aku lagi banyak bikin konten di platform YouTube sama di IG dan TikTok. Terus aku lagi persiapan udah mau jalan film nih setelah vakum hampir sekitar 5 bulan. Jadi udah mau lanjut lagi jalan. Terus lagi beresin renovasi rumah dan lagi mempersiapkan diri mau menikah kan rencananya. Siap. Oke, pertama Bang, bicara ini ya kesibukan sekarang kayaknya lebih aktif di YouTube ya Bang. Iya. Dari YouTube sendiri, harapan Bang Denny seperti apa untuk depannya untuk YouTube yang sendiri, konsepnya sendiri? Aku sih gimana ya, aku bikin YouTube sebenarnya memang pengen punya pencapaian. Jujur nggak munafik, kita pasti pengen akhirnya konten yang kita bikin ditonton banyak orang, viewernya banyak, menghasilkan AdSense dan kemudian AdSense itu juga bisa untuk biaya bayar karyawan dan segala macam. Tapi aku pribadi lebih memprioritaskan kontennya itu sendiri sehingga bisa menjadi satu konten yang istilahku ya, disukain semua orang sih sebenarnya. Dan aku coba untuk ngebangun itu dari apa yang aku suka. Aku suka basket, aku bikin konten basket, tapi aku emang pengen bikinnya tuh agak-agak ada ceritanya, terus pengemasannya juga menarik dan gamesnya sendiri seru gitu loh. Nah itu yang aku pengen create. Nah sekarang ini aku juga lagi persiapin untuk bikin channel baru, namanya Curhat Bang. Jadi itu emang karena aku emang suka ngobrol. Kadang-kadang ngobrol-ngobrolku itu banyak hal yang bisa kita petik. Cuman aku pikir-pikir kok nggak di videokan aja gitu. Nah akhirnya aku coba. Kemarin aku baru launching satu video yang mengenai kata an ya kan. Itu dan reaksinya cukup positif. Dislike-nya banyak. Dislike-nya bukan karena kontennya, tapi lebih kepada merekanya nggak suka dengan kata itu yang terlalu dibesar-besarkan oleh yang membawa. Tapi menurut aku pro kontra itu biasa sih sebenarnya. Gitu aja. Kalau bicarakan pertama awal memang konsep di YouTube-nya sendiri kan big sport ya Bang. Ya, Dan akhirnya mencoba untuk peruntukan di seperti curhat lah ya. talk show sih Bicara jatuh. podcast apa seperti apa sih Bang? Aku nggak ke podcast sih, aku lebih ke talk show sih ya, lagi ngobrol. Dan ngobrolnya emang kalau talk show itu kan biasanya kalau TV dia modelnya lebih banyak gimmick. Kalau aku enggak, emang bener-bener misalnya sejam tidak ada cuttingan. Kita ngobrol emang tentang satu konsep, kita berdebat di situ sampai akhirnya kita bisa dapat konklusi atau tidak ada konklusi karena emang ngobrol kan seperti itu gitu loh. Nah aku pengen ngajak penontonku untuk lebih kritis terhadap banyaknya pengalaman-pengalaman hidup dan pandangan-pandangan orang untuk bisa menerima pandangan itu mau nggak mau. Gitu. Jadi di situ bisa jadi tempat edukasi karena narasumbernya nanti akan banyak mulai dari anak milenial, apa yang lagi viral atau mungkin nobody yang punya value atau cerita tersendiri yang menurut aku bagus untuk diangkat. Kalau bicara konten yang terbaru ini, sejujurnya lebih fresh atau memang ada kayak nyontoh-nyontoh dari public figure yang lain atau seperti apa sih? Aku aku nggak tahu ya, mungkin ada pasti ya, namanya konten ngobrol tuh udah banyak banget yang mirip-mirip banget dengan podcast. Pasti ada lah nyontoh-nyontoh beberapa konten kreator lain, tapi jujur aku ciptain konten ini nggak ada beracu kepada satu konten seseorang. Itu memang benar-benar gue pengen ngobrol curhat, tapi kita nggak lihat kamera. Jadi nggak ada nih kayak aku lihat kamera gitu, nggak, kita emang ngobrol, jadi kamera itu kayak nggak ada gitu. Dan seseru itu aja, mau apapun hasilnya itu nggak penting karena aku nggak terlalu kayak ngejar, oh ini kontennya harus gini kemudian orang baru nonton gitu, nggak juga. Kadang-kadang menurut aku kalau ada value-nya terus kemudian orang nggak terlalu minat nonton, biarin aja. Kalau untuk materi yang akan dibawain di konten ini yang baru kemarin kan mungkin update tentang masalah kasus yang gitu. Apakah hanya terfokus? Ini boleh gak sih ngomong itu di ini? Gue jadi bingung juga nih.
Tahu nggak, gara-gara hal itu jadi serba salah semuanya. Dan kemarin gue ngobrolin tuh debatnya cukup seru, tapi sportif ya. Dan gue juga jujur akhirnya gue nggak tahu kesimpulannya apaan. Dan ini jadi lumayan banyak dibicarakan, gue juga jadi bingung gitu. Gue bilang, ini boleh nggak sih diomongin? Tapi gue udah bilang ya emang kalau untuk mengedukasi dan kemudian memang kalau artinya kasar, kasar yang diperhalus, ya udahlah jangan diomong di publik deh, udah gitu aja udah. Gitu. Dan bicara yang kedua ini katanya baru selesai renov rumah ya bang. Iya. Apa sih yang direnov di rumah? Hampir semua. Jadi gue punya ada rumah, ada tanah. Kemudian rumah ini aku renov. Hampir semua aku rubah karena untuk persiapan menyesuaikan kebutuhan nanti berumah tangga. Setelah itu pasti finishingnya lah ya. Finishingnya ini agak repot nih. Mampu. Mampu aja ya. Ditiup. Malu nggak sih lu lagi siaran terus ini? Iya, finishingnya itu memang butuh waktu yang lebih, terutama detailnya. Jadi agak gimana ya? Jadi agak molor sih. Tapi mungkin beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan udah beres. Setelah itu nextnya pernikahan. Setelah itu bangun lagi. Gue ada planning, ada tanah. Mau bangun rumah lebih sekaligus kantor sih sebenarnya. Bicara nih pernikahan nih bang, judulnya orang mana sih bang? Iya. Judulnya luar negeri apa seperti apa? Enggak. Keluarganya kebetulan tinggalnya di luar Indonesia. Pasangannya orang Indonesia. Papanya yang orang Singapura. Jadi sebenarnya basicnya orang Chinese Indonesia lah. Chinese Indonesia. Kenal di mana? Aku kenalnya itu dari temen dulu sempet kayak ngejodohin. Jadi dia ngasih nomorku ke dia, terus temenku ngasih nomor dia ke aku. Jadi kita kontak-kontak via WhatsApp, cuma sebatas itu karena aku juga nggak terlalu interest juga sih. Terus sering ngobrol, tukar pikiran, tapi sebatas teman. Terus kemudian aku ketemu dia 2 tahun setelah pertama kali kita chatan itu. Dari situ baru ketemu physically gitu. Apa yang bikin menarik dari segi Bang Denny dari segi calonnya sekarang ini? Apa ya? Yang akhirnya buat Bang Denny ini luluh. Apa ya? Lulu mas saya udah banyak lulu. Wawasannya- Lulu gagal juga. Wawasannya apa kan Pak Bang Denny pasti kan lebih ke kalau ada kata mengacu dari masalah kemarin sendiri ya. Masalah Iya. pasti lebih berhati-hati nih untuk bicara pasangan. Akhirnya bisa klop ini bicaranya ini. Apa ya? Sebenarnya kalau cari cewek pinter banyak cewek pinter. Cewek cantik juga banyak. Entah kenapa mungkin sekarang fokusku udah nggak terlalu ke sana arahnya. Itu mungkin udah menjadi bukan hal utama tapi lebih ke value karakternya. Dan aku lihat karakternya ini kuat gitu loh dari value-value-nya sendiri. Banyak sekali value-value yang menurut aku itu bisa jadi hal yang baik buat perjalanan ke depannya. Dia sangat menjunjung integritas, komitmen, loyalitas, dan lampu mati. Oke, target kapan sih Bang? Kalau bicara persiapan tahun depan atau Target sih sebenarnya planningnya akhir tahun. akhir tahun? Tapi kalau misalnya nggak keburu, karena kepengennya sih sebenarnya orang tuanya juga bisa hadir ya. Cuma posisinya karena COVID ini kita punya problem nggak bisa masuk ke Indonesia dulu. Jadi kita coba 2 planning akhir tahun. Kalau emang masih nggak bisa, orang tuanya kita tunggu sampai awal tahun. Gitu. Oke. Gitu. Bicara selain target ini sendiri ya Bang, dari segi kan yang menarik di sini kan persiapan bangun rumah dulu baru nikah, baru itu nikah ya. Biasanya kan orang nikah dulu baru itu habis merancang rancang kayak bangun rumah bla Iya. bla bla. Kenapa ini Bang? Kok renov rumah dulu untuk persiapan nikah seperti apa sih? Karena rumahnya udah ada. Kalau rumahnya belum ada juga konsepnya nikah dulu baru beli rumah lah. Tapi ada kayak sharing juga nggak sama pasangan kayak gue pengen nambahin ini kalau dari segi pasangan sendiri juga pengen ini rumahnya di rumah kayak Iya. gini-gini gitu. Ada banget. Jadi tetap dia yang ibaratnya menambahkan part-part cewek gitu. Kalau laki kan sebenarnya tetap harus ada sentuhan ceweknya gitu. Jadi banyak beberapa hal yang finishing gitu dia nambahin. Dan dia orangnya juga saya suka karena detail. Dia juga sangat concern dengan hal-hal yang
mungkin kita remehkan tapi dia enggak. Oke. Dan terakhir, kedua belah orang tua udah saling ketemu seperti apa? Nah ini problemnya, mereka saling kenal tapi baru via digital nih. Iya kan karena COVID ini. Jadi alangkah baiknya sebenarnya bisa ketemu dulu. Makanya aku bikin 2 planning itu. Kapan sih diagendain dari Bang Denny sendiri untuk bertemu orang tuanya? Sebenarnya sih bulan depan tuh kalau bisa ya. Cuma aku juga nunggu kondisi sekarang ini bisa atau enggak gitu loh. Tapi yang pasti mereka udah saling tahu lah dan sama-sama sudah memberikan restu. Cuma biar gimana pun saya tetap pengen ketemu dulu biar silaturahminya ada karena secara fisik perlu ya. Cuma kondisi kayak gini serba salah sih. Iya. Dan pernikahan sendiri kan pasti ini kalau bicara kan akhir tahun besok nih Bang, kan kita juga belum tahu nih corona selesainya kapan Iya. juga ya. Ini udah nge-planning juga gak kalau andai kata belum selesai akan seperti apa atau mungkin diundur atau seperti apa Bang Denny? Planningnya ya itu. Jadi kalau coronanya ini misalnya belum selesai, mungkin di awal awal tahun. Awal tahun ya. Nah kalau sampai awal tahun. Nah kalau awal tahun ternyata masih coronanya masih belum bisa atau karena corona belum bisa masuk Indonesia, tetap kayaknya dieksekusi deh. Heeh. Iya kayaknya dilangsungkan sih walaupun mungkin tidak bisa hadir orang tua, mungkin setelah itu baru kita ke sana gitu. Berarti akan lebih ngutamain protokol juga kalau andai kata belum. Iya, kita tetap pengen ikut dan patuh kepada aturan yang sudah dibuat. Karena buat aku pribadi itu adalah salah satu caraku untuk give example untuk semua followerku dan juga orang-orang yang mungkin ngefans supaya biar gimana pun saya rebel, tapi kita juga tetap harus punya kedewasaan sih dengan peraturan gitu.